Ya, baik. Shalom. Wah, puji Tuhan ya, di balkon shalom. Baik, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Octavius Bangun dan Ibu Gembala dan semua tim penggembalaan di GKB Gunung Sitoli ini. Perkenalkan, saya Pendeta Asbon Salomo Manurung, STHM Min, sama gelar kita Pak Pendeta rupanya. Saya menikah Boru Tagalung, orang Sibolga, punya anak 2, yang paling besar baru kelas 3 SMP, yang kedua baru kelas 6 SD. Pelayanan kami di GBIS Pematang Siantar dan Tanah Jawa. Kami bertiga semalam ada di sini untuk program kelas Alpha. Apakah itu Alpha? Nah itu Alpha saya kira bagian daripada visi kita yang ada di depan, doakan, kunjungin, apalagi ajak. Ya, saya kira ada bagian dari situ. Tetapi Alpha berdiri di Amerika dan di berbagai negara di belahan dunia ini. Kemudian di Indonesia, di Sumatera, khusus di daerah Sumatera Utara bersama dengan Pendeta Henry Simbulun. Dan satu lagi tim kami Pendeta Jim Sihombing yang hari ini di GKB Nias Utara. Ya, beliau di sana. Dan tadi pagi Pendeta Henry Simbolon sudah melayani firman ibadah pagi tadi. Nah, jadi kita ada di sini sampai hari Jumat sampai ke Teluk Dalam untuk program dalam Alpha ini. Jadi Alpha itu kalau disederhanakan adalah ajak, kasih makan, kongko-kongko, fokus masalahnya, doakan dia. Dia yang memutuskan untuk dia bergereja, melayani, didoakan, dibaptis. Kira-kira begitu sederhananya. Karena ada banyak orang Kristen katanya tapi dia tidak bergereja. Ada orang Kristen katanya KTP tetapi dia tidak pernah datang ke ibadah. Ini luar biasa ini ibadah kita di Gunung Sitoli ini. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Saya bisa minta keyboard kita bisa mengiringi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan memberikan pengajaran firman Tuhan yang bisa memotivasi kita di tengah pandemi COVID-19 yang terus memporak-porandakan dunia 2 tahun lebih dan telah mengubah kondisi situasi. Sehingga kalau ada ibadah disebut on-site, ini disebut on-site, tatap muka. Tapi ada ibadah juga on-site plus online. Lengkap dengan bagian kameramen kita, multimedia, di-live-kan. Dan perjamuan, bahkan ada teman saya untuk mengebumikan, menguburkan orang yang meninggal dengan live. Karena pendeta tidak bisa hadir di situ, lalu hanya dengan handphone dia membuat di situ, lalu ditunjukkan, dikatakan engkau dari tanah dan kembali ke tanah, lalu yang mewakili jatuhkan tanah bub. Lalu kalau ditanya di era digitalisasi sekarang, apakah itu resmi? Resmi atau tidak? Itu sudah di zaman ini gitu loh. Waktu kami di gedung Nomensen, Sopo Nomensen Tarutung, saya anggota PGI wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lalu kami membahas di situ, apakah gereja di era sekarang ini mampu bertahan tetap on-site dan online. Gereja kita ini luar biasa dan terus pembangunan. Saya percaya itu juga akan selesai indah pada waktunya. Dipakai dan dibuktikan sesuai dengan waktunya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kami di sidang wilayah di Sopono Mensen, tiba-tiba ada seorang ibu utusan dari Kabanjahe. Dia nangis, Pak, interupsi. Ini padahal sidang. Dia bilang, saya nggak mau anak saya ada di Jerman. Sudah kerja di Jerman. Saya nggak mau anak saya dinikahkan pakai
online. Maka aku menikahkan engkau, Rebeka, dengan entah si Polan lah gitu. Entah si Jebuah kan misalnya gitu. Hari ini saya nggak mau anak saya diberkati dengan kayak gitu, dia bilang. Loh, tapi kan kita sudah ada di era digitalisasi. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan firman Tuhan yang jauh sebelum pandemik, jauh sebelum musibah, virus apapun itu, Alkitab pernah mengajarkan satu bangsa, namanya bangsa Israel, ketika mereka ada di pembuangan di Babilonia. Mari kita membuka Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Saya membaca ayat 18, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. 19:23 ya. Sampai di sana Bapak Ibu Saudara. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Hari ini saya mau berbicara tentang paradigma yang baru, new paradigm. Konsep-konsep yang baru di era digitalisasi yang sudah menjadi kebiasaan life hidup manusia di zaman kita ini. Bersyukur kalau ada orang-orang tua yang 60 tahun ke atas masih bisa mengikuti ibadah yang luar biasa ini. Saya senang dari Pak Pendeta, gembala kita melayani bahasa daerah Nias bersama untuk orang-orang yang lansia. Mereka juga harus dilayani dengan bahasa yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan yang enak, yang indah di masa lalu hanya ada satu. Namanya sebuah kenangan yang indah. Sekitar umur 40-an, saya menginjak usia 47. Tapi masih muda kan kelihatan ya. Sama dengan Pak Gembala kita. Tapi di usia 47 ini, kalau saya mendengar lagu lama, lagu oldies. Saya pernah kerja di Singapura, karena waktu itu saya lama 11 tahun kerja di Batam. Lalu ada kesempatan oleh G-Tronic Singapura, dikirim ke Singapura 1 tahun kerja di sana. Saya dengar dan senang lagu To Love Somebody. To Love Somebody. Stop, gak usah diperpanjang. Tapi kalau lagu itu saya dengar tiba-tiba, saya diingatkan saya pernah di Singapura. Waktu lagu itu mengingatkan kita. And then dengan firman Tuhan yang barusan kita baca, orang Israel ini hanya mengingat yang gak enaknya di zaman dulu, di zaman purbakala. Di zaman ini masa pandemik muncul satu tokoh namanya enakan di zamanku toh. Kita bisa tahu lah itu siapa. Ada orang yang menganggap bahwa enakan zamannya beliau. Tapi saya mau mengatakan, look, lihat. Aku membuat sesuatu yang baru. Kalau yang baru berarti sesuatu yang sudah ada atau yang belum. Tahun baru 2022 udah datang atau belum? Kalau jumpa tahun baru itu enak apa enggak? Kini tiba saat, kita langsung enak. Berarti sesuatu yang baru
diharapkan oleh manusia di masa kita, di setiap zaman, di setiap waktu. Katakan amin. Tuhan mau supaya sesuatu yang baru itu terus terjadi dalam kehidupan kita, baik selaku orang Kristen. Karena kita tidak cukup disebut orang Kristen keturunan. Saya 3 kali berkunjung dalam tugas PGI ke sini, ke ONKP Epung Eporus Tuhoni Telembanua. Kalau saya telepon bisalah. Sekjennya Ibu Dorcas. Ya kan? BKPN kami terima di anggota PGI wilayah Sumatera Utara. Pada masa itu saya bersama dengan Ketua Umum PGI berdua untuk meresmikan dan menerima sebagai anggota pada waktu itu. Karena mereka udah lama. Saya ikut, lalu dikasih jambar 1 ekor kepalanya babi yang enak itu. Kami bawa ke hotel lah. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan 2 poin bagaimana Bapak Ibu bisa mulai lari melangkah kepada yang disebut paradigma yang baru yang disebut oleh firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dan kita harus serius bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang monoton. Walaupun zaman teknologi peradaban manusia luar biasa, tidak perlu harus buka pajak atau toko besar, cukup dengan all shop di lamanmu atau di medsosmu, engkau bisa menjual barang luar negeri atau barang lokalmu. Barang yang ada di daerah kita bisa kita jual, dunia yang membeli. Kenapa? Karena kita sudah ada di era unlimited yang tak terbatas, namanya teknologi. Agustus tahun ini semua TV, semua radio monolog akan berakhir. Yang disebut monolog pakai antena, lalu di switch pakai pakai antena luar, itu akan berakhir. Semua akan ke digitalisasi. Kita mau memutar radio, misalnya radio Gunung Sitoli, SIS Suara Indah Sibolga, Hotline FM Jakarta, ya kan, KIS FM Singapura misalnya. Kita tinggal buka handphone, kita bisa dengar. Dimanapun kita terjangkau dengan sinyal itu, kita bisa mengakses, kita bisa menjual, kita bisa membeli. Ada di era kita sekarang ini. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu siap menjalani, menerima masa yang sekarang itu? Karena ternyata bangsa Israel ini susah untuk mereka bisa keluar dari cengkeraman yang disebut masa suram, madesu. Nggak perlu cita-cita lah, nggak perlu buat begini-beginian lah. Untuk apa gereja dibangun semewah begini? Ada pro kontra, ada yang tarik ulur. Pendeta kami ini terlalu banyak mimpi-mimpinya, hidup dalam mimpi-mimpi. Ya kan? Seorang yang punya mimpi, mimpi yang membangun datangnya dari Tuhan, katakan amin. Tapi mimpi yang merusak datangnya dari sibolis. Karena kita berjalan di era yang canggih ini, maka Tuhan memberikan hikmah yang baru kepada hambanya, kepada setiap pelayannya, kepada keluarga demi keluarga, sehingga mampu membuat sesuatu yang baru, bisnis yang baru, pelayanan yang baru, bentuk dan pergaulan yang baru, semuanya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Maka poin yang pertama dari yang saya sebutkan di sini adalah ubah arah fokusmu. Fokuslah kepada yang baru. Ayat 18 dikatakan bahwa janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang purbakala. Ubah. Hal mengubah bukan hal yang sepele Bapak Ibu. Membalikkan tangan gampang, tapi proses mengubah itu sulit sekali.
2 tahun setelah pandemik ini saya ada usaha dulu namanya Step Ahead English Course yang saya buka di Pematang Siantar. Lalu kurang lebih berjalan 6 tahun. Sudah banyak alumninya. Ada yang sampai sudah keluar negeri. Nah lalu singkat ceritanya begitu pandemik datang semua online. Stay at home. Di rumah saja. Teman saya pendeta, pengusaha di Pematang Siantar banyak yang meninggal karena COVID kemarin. 2 tahun berturut-turut. Dan kami tidak melihat karena langsung dikebumikan. Banyak yang sudah pergi duluan meninggalkan kita. Saya nggak tahu juga di daerah ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, usaha itu stop. Dan bukan cuma stop, tutup. Masuk di akhir tahun kemarin 2021. Semester baru bulan 7. Sudah mulai ada persiapan tatap muka. Lalu banyak mulai masuk telepon. Pak masih buka. Pak masih buka. Saya bilang, sorry gak buka lagi. Sulit untuk membuka itu Bapak Ibu. Semua perlengkapan masih ada. Teachernya masih ada. Tapi untuk melanjutkan bagi saya, aduh, ribet. Saya berpikir begitu. Saya putuskan untuk tidak membuka kursus itu. Lalu saya berdoa, Tuhan di tahun yang baru ini, apa yang mau saya lakukan? Semua sudah mulai bergerak berjalan. Lalu apa yang saya jalankan? Tiba-tiba ada teman mitra dari tebing tinggi. Oras lain, oras. Ngopi dulu. Secangkir kopi, 1000 cerita. Kami ngopi, singkat ceritanya dia bilang, "Lai, saya ada perumahan di Kuala Tanjung, dekat pelabuhan Batubara. Udah 2 tahun tidur. Saya bangun, sudah 60-an unit, tipe komersil, 52, 119, sorry, luas tanahnya. Tapi tidur mangkrak. Kamu kan orang properti, saya dulu di Batam itu kerja di properti juga. Tolonglah kamu handle, kau peganglah. Malas saya kalau ke proyek itu pun sepertinya saya tidak sanggup. Oke, kita survei. Saya lihat ya ampun, sudah catnya sudah pudar. Kalau bentuknya bagus, modern, minimalis. Loh kenapa berani bangunin? Saya bilang dulu sasaran saya adalah karyawan PT Inalum. Rupa-rupanya COVID ini juga Inalum berdampak. Sehingga beberapa karyawan dirumahkan. Sekarang mulai pulih. Karena ekspor nikel, logam berhenti ke luar negeri. Produksi Inalum. Lalu saya bilang gak apa-apa. Saya kumpulkan pendoa di gereja Ibu Gembala, yuk kita mau doa ke perumahan. Kami turun, kami doakan. Kami mulai pembersihan. Yang sebagian saya suruh supaya dicat. Kami ganti balihonya segala macam. Udah, kita berdoa. Buat karyawan ada 4 orang di situ. Orang Melayu, karena mereka lebih tahu bahasa pesisir. Saya tempatkan di situ. Bapak Ibu Saudara, saya ada di sini. Kemarin ada telepon, Pak, ada calon pembeli. Saya bilang, wis luar biasa marketingku ini. Ada yang sudah sedang proses KPR, luar biasa karyawanku ini. Saya doakan, saya berangkat dengan paradigma baru. Tuhan, ngapain saya ke Kuala Tanjung ini? Saya datang ke sini bukan untuk kaya. Kalau kaya itu kekayaan untuk apa kalau kita tidak berbuat sesuatu bagi dunia. Saya bilang, Tuhan berkati aku dari sini. Aku mau membangun kayak gereja pendeta
Octavius bangun. Tepuk tangan dulu dong. Saya lagi membangun gereja, tapi gereja orang tua saya yang di Tanah Jawa. Ukurannya 8 kali 20 meter. Itu gereja lama Bapak Ibu. Bapak saya pendeta, waktu GBS baru berdiri, bapak saya sudah pendeta, umur 89 tahun hari ini. Tapi udah gak bisa ngapa-ngapain, dia cuma duduk, waktu duduk sebentar sudah bermimpi. Ibu saya udah meninggal dunia, seorang pendoa. Kami 9 bersaudara, semua pendeta. Haleluya. Ada yang mau jadi pendeta di sini? Pendeta itu mantap, luar biasa. Saya bilang sama istri saya, Tuhan berkati kami di Pematang Siantar masih ngontrak ruko, 1 ruko. Tuhan selesai yang di Tanah Jawa, saya akan membangun yang di Kota Siantar. Saya lihat dengan, wah ini luar biasa ini gereja begini. Kelihatan minimalis tapi modern di dalamnya. Bagus ini. Berbahagia jemaat Tuhan yang bisa duduk di sini. Haleluya. Bisa mengambil bagian dalam proyek pembangunan. Enggak kebetulan saya datang ke sini ya Pak Pendeta ya. Gereja yang kita bangun di sana biayanya enggak mahal, 600. Sekitar 600 juta yang di Tanah Jawa. Baru sekitar 40% pembangunannya. Bapak Ibu, pembangunan tetap berjalan pelan-pelan. Karena orang tua saya lalu ada ketua pembangunan saya pilih, kemudian ada wakil gembala saya tempatkan di situ. Jadi dia bergerak. Bapak Ibu Saudara, kita harus bergerak dengan paradigma yang baru, dengan konsep yang baru. Kita berlomba dengan zaman ini, karena di saat kita sedang berlomba, iblis juga sedang berlomba membawa generasi ini terkuras masuk ke lembah kekelaman, masuk di dalam dosa, bergelimang dengan segala pikatan dosa yang terus membuat maka ekor naga yang seperempat itu harus kita kejar supaya tidak banyak yang jatuh ke masa penghukuman yang sebentar lagi. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh ku yakin Tuhan memberkati. Terima berkat Tuhan di musim yang baru. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Di musim yang baru ini, sesungguhnya Tuhan mau kita mengarahkan kompas kita fokus kepada perkara yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rasul Paulus pun bilang begitu. Sebab sesungguhnya bagiku keuntungan masa lalu. Saulus namanya, jago, dia menguasai 3 bahasa dunia penting waktu itu, Ibrani, Yunani, Romawi. Tamatan dari Tiranus, guru besar Gamaliel. Boleh sombong-sombong loh. Orang dia doktor, mungkin profesor di masa ini. Bangga-bangga punya pengaruh, betul. Tapi setelah berjumpa dengan kasih Kristus, hari itu dia bilang, apa yang dulu ku anggap kebanggaan, hari ini ku anggap sampah. Karena kasih Kristus. Kristus sesuatu yang baru. Yesus adalah sesuatu yang baru.
dan harus melekat dan mendekat kepada kita di zaman yang susah ini. Di masa keluarga, ekonomi, segalanya yang tidak menentu ini, Yesus harus dekat dengan kita. Jesus. Kalau kita udah gak berdaya, kita bila perlu memeluk Dia. Karena dalam roh kita percaya kita selalu dilindungi, dipeluk, dilawatnya. Maka poin yang pertama, arahkan kepada hal yang baru. Jangan ingat yang masa lalu. Emang enggak enak. Banyak orang yang tipu kita dulu waktu masa lalu. Betul. Mitra kerja saya sebelumnya berapa puluh juta saya, hari ini belum kembali. Kalau cerita-cerita itu babak belur lah. Sudah luka-luka kita. Berapa banyak kita yang hanya di PHP-in aja. Nggak pernah jadi. Dreams come true. Nggak pernah terjadi. Mimpi jadi nyata nggak pernah. Enak nggak di PHP-in? Nggak enak. Tuhan mau kita supaya menuju realita dari konsep Tuhan. Para pria, ayah, para pengusaha, pelaku bisnis, apapun engkau, PNS, pengabdi dalam pekerjaan negara ini. Lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu dalam perjalananmu ke depan. Karena Tuhan kita mau mengalami sesuatu yang baru. Haleluya. Pulau Nias ini luar biasa. Kekayaannya luar biasa. SDM, tanya di mana-mana, Sibolga itu banyak orang kita ononiha di situ. Di Medan, Riau. Kenapa Kepri kekristenannya terus bertumbuh? Karena banyak SDM dari Sumatera Utara dikirim ke Kepri. Lalu mereka membuka ladang-ladang. Dan di tengah ladang banyak gereja. Dan memuji kami, memuji kebesaran-Mu. Maka di hutan-hutan belantara, di tempat-tempat padang belantara, terdengar suara Tuhan memuji-muji. Look, aku membuat padang gurun menjadi tempat pujian. Karena ternyata orang kalau dalam masa kesesakan berpikir dia akan hancur. Tapi orang dalam Tuhan dilemparkan ke padang gurun, ditaruh di tengah pandemik ini sekalipun, di masa Omikron ini, Tuhan selalu menjagai kita dan memberkati kita. Katakan amin. Jadi ini sesuatu yang harus kita renungkan supaya kita tetap ada di koridor di mana kita masuk dalam impiannya Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup di masa pandemik dengan paradigma yang baru, new paradigm ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang dimaksud di sana, Tuhan sanggup membuat bagi kita jalan kehidupan yang baru. Katakan amin. Sesuatu yang mustahil, usaha jualan ikan misalnya, tiba-tiba jadi toko emas. Tapi di masa ini tidak ada ya, semua bisa, Tuhan sanggup. Orang sungai di padang gurun bisa. Di mana ada sungai di padang gurun? Itu berbicara selalu ada kehidupan yang mengikutimu kemanapun engkau berjalan. Dimanapun keadaanmu, selalu ada batang-batang air mengalir ke rumahmu, ke usahamu, ke keluargamu, ke perjalananmu. Katakan amin. Maka percaya Tuhan pasti memberikan kepada kita berkat yang cukup, bahkan berkelimpahan bagi kehidupan kita ini. Kok bisa ya, namanya juga di paradigma yang baru. Kok bisa ya, manusia kita bilang gak bisa. Kok bisa ya, Tuhan bilang bisa.
Karena Tuhan yang berjanji. Kalau ada pas lagu tarian Natal, no, 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 no. Apa namanya itu? In Babilonia itu. Na 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 na. Ku lakukan pujian bagi Tuhan. Kan ada itu kan? Lalu datanglah Amang Boru Siahaan, dibawanya uang. Bila derita net. Kan ada nyawer-nyawer kalau ada Natal. Ada Bapak Ibu. No no no. Ya kan, tari-tarian lah anak-anak kita ini, buru mendereva, gula. No no no, lalu ditaruh uang tuh. Ya kan? Lagu Babilonia itu adalah kisah bangsa Israel di tanah perbudakan yang tidak ada masa depan. Mereka enggak perlu, udahlah, enggak perlu anak disekolahkan, enggak perlu bermimpi kita diperbudak di Babilonia ini. Sudahlah, begitu aja. Kalau kita mati, matilah. Kalau kita hidup, hiduplah. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku mati, ya mati untuk dia juga lah, ya kan? Ya kan? Jadi artinya bangsa Israel itu susah untuk membuat sesuatu yang baru karena mereka di dalam perbudakan. Gak enak dijajah 3,5 abad. Kita bisa melihat konsep orang tua kita itu, yang tua, yang lokho itu, yang sudah gak tahu apa-apa. Tapi hari ini kita ada di zaman yang sudah luar biasa ini. Itu sebabnya kita harus mampu membuat sesuatu yang baru dan trust Him, believe in Him, faith in Him, life in Him, do it in Him. Semua di dalam Dia, kita pasti bisa, kita pasti mampu karena Tuhan yang berkata. Bukan Yesaya yang berkata, Yesaya hanya hambanya, katakan ini Yesaya kepada umatku itu. Mereka selalu madesu. Mereka hanya melatap ke bawah, gak berani bermimpi. Orang yang bermimpi diam ke bawah apa ke atas. Orang yang selalu suka cerita cita-citanya, dia pasti selalu melihat ke atas. Mak, cita-citaku begini. Bang, cita-citaku begini. Karena dia melihat jauh ke depan. Tapi kalau ini dia selalu melihat ke bawah. Tuhan bilang, karena ada juga ayatnya, karena itu tegaklah kepalaku. Na 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 na, kepalaku hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memujimu, menyembah. Na 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 na. Ya kan? Ada lagunya karena kita sudah di dalam rencana Tuhan. Maka sesuatu yang besar akan kita dapatkan sekalipun kita ada di era pandemik seperti ini. Tuhan sanggup mengubahkan kita. Dari pulau ini akan terus bermunculan orang-orang yang mampu berdiri bagi bangsa ini. Luar biasa. Seorang menteri dari Bonapasogit ini telah menjadi bapak yang luar biasa. Namanya siapa? Menteri kita itu. Berapa kali sudah mau dijatuhkan, gak akan jatuh-jatuh lah itu. Tapi akan muncul lagi yang baru dan terus berkembang. Pengusahakah dia? Orang yang berdampak besar. Sebab seseorang kalau sudah dipakai Tuhan, dia akan ditaruh di tempatnya. Lalu dari sana dia akan menjadi berkat, berdampak. Gereja yang impacting, yang berdampak, yang punya nilai-nilai yang bisa didapatkan oleh orang-orang di luar sana. Kita bisa menyampaikan berita
kabar baik kepada mereka. Melalui komsel, melalui SPK saya pengikut Kristus, melalui apapun namanya itu. Jadikan komunitas kecil itu sebagai penjala jiwa bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita tetap berjalan di masa itu. Sulit bagi kita untuk membuat mimpi besar, konsep mimpi yang besar di tengah pandemik yang dahsyat, yang mengerikan ini. Tapi bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang yang sanggup berdiri, sanggup membawa, sanggup berjalan di era ini hanyalah orang-orang yang tunduk 100% kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Bertindak, berusaha, berbuat, belajar kepada Tuhan. Pasti orang-orang itu akan diberkati. Sebab firman Tuhan berkata, Daud berkata, mulai dari kecil sampai tua, aku tidak pernah melihat orang-orang yang takut akan Tuhan hidupnya meminta-minta. Tapi aku melihat mereka seperti burung Raja Wali yang berjalan tidak letih, berlari tidak lelah. Bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi, menapaki cakrawala. Itu di zaman sekarang. Akan banyak raksasa-raksasa besar yang dia tidak hidup di dalam Tuhan akan mulai kolaps. Beberapa orang-orang kaya yang tadinya dia di 50 besar melalui majalah Forbes Internasional, tapi hari ini mereka sudah mundur. Saya searching kenapa bisa begitu. Betul, perusahaan yang balance dengan CSR-nya, kemanusiaan, bantuan kemanusiaan itu. Saya lihat dia sehat. Ada doa-doa di perusahaan, di kantornya. Saya lihat perusahaan itu sehat dan diberkati. Kenapa? Karena dia selalu berseru memanggil nama Tuhan di tempat itu. Jadikan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara menjadi rema, menjadi perbuatan di luar sana sehingga kita diberkati. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Ibu kerjakan, yang perjalankan, semuanya diserahkan di tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.